Kami dari kelompok 5. Aku lagi skripnya. Latihan sih. Oke, langsung. Langsung. Nama kelompoknya gak muncul no. Terus ya. Perkenalkan kami. Langsung mau pilih. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Riantika Dia Rahmawati. Saya Dwi Srianing Nurul Syafa'ah. Saya Hakim Mujadid sebagai moderator. Saya Reza Rizkiana. Saya Windy Cahyanti. Baik, saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan psikologis seseorang yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hamzah pada tahun 2012 bahwa hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Motivasi belajar siswa. Adapun pengertian motivasi belajar siswa menurut Sudirman tahun 2018 adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dalam kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang fungsi motivasi belajar. Yang pertama adalah dari Syaiful Bahri Jamarah. Fungsi motivasi belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong untuk motivasi yang akan mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik lakukan dalam rangka belajar. Yang kedua, yaitu motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologis yang melahirkan sikap adalah kekuatan yang sangat kuat. Kemudian menjelma dalam gerakan psikosofik. Akal berpikiran berproses dengan raga, perbuatan, dan akal pikiran yang sangat kuat sehingga mengerti isi yang dipelajari. Fungsi yang ketiga yaitu motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan. Selain fungsi di atas, ada juga fungsi motivasi belajar menurut Sardiman. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berbuat yang akan menjadi penggerak dari setiap kegiatan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan yaitu ke arah yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan sesuai untuk mencapai tujuan dengan mengesampingkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Yang kedua yaitu ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. Tidak lekas puas dengan prestasi yang telah dicapainya. Yang ketiga, yaitu menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, pemberantasan korupsi, pemberantasan segala tindak kriminal, amoral, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu lebih senang bekerja, mandiri, dan tepat bosan pada tugas-tugas rutin. Hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Yang kelima yaitu dapat mempertahankan pendapatnya atau kalau sudah yakin akan sesuatu. Yang keenam yaitu tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya
Yang ketujuh atau yang terakhir adalah soal-soal. Baik, saya akan melanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di situ ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya ada faktor fisik dan faktor psikologis. Untuk faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu, meliputi nutrisi atau gizi, kesehatan, fungsi-fungsi fisik, terutama panca indera seperti mendengar, melihat, dan lainnya. Untuk faktor yang psikologis merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada meliputi dari faktor sosial dan faktor non-sosial. Untuk faktor sosial meliputi dari guru, konselor, teman sebaya, orang tua, dan tetangga. Dan untuk faktor non-sosial meliputi keadaan udara seperti cuaca panas, dingin, dan ada waktu pagi, siang, dan malam, dan tempat. Tempat itu seperti sepi atau bising atau kualitas sekolah tempat belajar peserta didik dan fasilitas belajar yaitu para sarana prasarana. Baik, terima kasih. Mic-nya, Mas. Mas Hakim, mic. Terus bisa. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.